Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, welcome back to YouTube channel Wawasan TV. Kali ini Wawasan TV berkolaborasi dengan BKA. BKA merupakan badan otonom KKS Mesir. Sedikit penjelasan tentang BKA. BKA merupakan Badan Koordinasi Alma Mater, di mana di badan ini kami mengumpulkan semua alma mater bersilaturahmi agar tidak terpecah-pecah. Nah, alma mater di KKS sendiri ada 6. Yang pertama ada IADI, ada Baikuni, ada IKA Al-Ikhlas, ada IKA KAS, Hikmat, dan IKPM Somalia. Nah, kali ini kita udah kedatangan bintang tamu kita. Mungkin langsung aja kita perkenalan ya dari Kanda. Terima kasih. Sedikit perkenalan, nama saya Fikul Khalis. Saya di sini perwakilan dari Dewan Pengurus IADI 2020-2021. Mungkin Kanda selanjutnya. Saya Ahmad Fahri. Saya perwakilan Dewan Pengurus IKA Al-Ikhlas Mesir tahun 2020-2021. Saya Muhammad Fadlisha. Di sini insya Allah mewakili alma mater FK Baikuni. Gimana kabarnya semua Kanda? Sehat-sehat kan? Alhamdulillah. Pandemi aman? Aman. Natijah gimana natijah? Ya, aman insya Allah. Aman, nggak ada yang goib kan? Nggak ada yang rosib. Soalnya kemarin ini ya banyak yang rosib, banyak yang goib loh. Natijah apalagi Usuluddin kayak gitu. Oke. Kemarin sempat rame kan di grup di IG Usul. Iya Usuluddin, banyak sekali yang ramai, yang goib, apalagi yang goib tuh kan. Padahal udah kirim lagi. Ya. Mungkin sebelumnya Pak host kayaknya bagus untuk memperkenalkan diri. Iya, sorry, lupa. Saya sendiri host yang nggak ganteng gitu, tapi kece lah sedikit. Saya Muhammad Rabidin Wahid. Saya merupakan ketua BK sendiri, tapi saya pakai baju wawasan. Soalnya ini kan dialog gua sama Sisir gitu. Iya. Jadi kita kayak gini. Banyak dari teman-teman yang nggak tahu apa itu alma mater ini, apa itu alma mater IADI, IKA KAS, Baikuni, dan lain sebagainya. Makanya kami dari BKA berpikir gimana caranya anak baru atau yang udah lama tahu gitu alma mater kita, khususnya di KKS sendiri. Makanya kami mengadakan ini perkenalan alma mater berkolaborasi dengan Wawasan TV kayak gitu. Mungkin dari perwakilan IADI bisa menjelaskan tentang apa sih itu IADI sendiri dan sejarah berdirinya di sini gimana? Terima kasih Pak Moderator, Pak host. Gak usah pakai Pak gitu, soalnya kelihatan tua. Aduh. Bung. Kembali ke pertanyaannya. Mungkin ini terkait mengenai IADI, mungkin kita dapat paham dari akronimnya sendiri. IADI, Ikatan Alumni Darud Dawah Wal Irsyad. Nah, sedikit ya tentang IADI. IADI adalah merupakan sebuah wadah persatuan para alumni dari Darud Dawah Wal Irsyad. Kemudian IADI sendiri adalah merupakan sebuah alma mater yang bersifat kekeluargaan, yang mana kita bergerak di bidang pendidikan, sosial, dakwah, dan sosial kemasyarakatan. Jadi para alumni dalam artian cuma alumni atau bisa dari pondok lain yang ada di Indonesia gitu. Terkait masalah itu, pertanyaan yang sering saya dapati dan sangat sering berulang begitu. Begini, terkait keanggotaan IADI, di dalam ADRT kita sendiri, anggaran dasar rumah tangga, itu diatur ada yang anggota biasa, kemudian ada anggota luar biasa. Nah, anggota biasa ini siapa? Anggota biasa itu adalah merupakan para alumni Darud Dawah Wal Irsyad atau para pelajar yang pernah mengenyam pendidikan di Darud Dawah Wal Irsyad. Itu untuk anggota biasa. Nah, adapun anggota luar biasanya, ini adalah semua orang simpatisan dan orang yang mendukung dan menyetujui tercapainya tujuan dari misi IADI itu sendiri, dari misi Darud Dawah Wal Irsyad. Nah, oleh karena itu kita lihat bahwa IADI anggotanya itu sangat plural dari beberapa pondok pesantren di Sulawesi. Sebenarnya ini kalau kita tarik ke belakang bahwa IADI sendiri itu merupakan pada dasarnya dulu itu
Jadi anggotanya itu bukan cuma didominasi dari Dakwah Al-Irsyad. Makanya selama ini anggapan bahwa IADI adalah merupakan Mangkoso sentris. Semua anggotanya dari Mangkoso itu sesuatu yang salah. Buktinya IADI tahun 2015 kalau saya tidak salah itu pernah diketuai oleh teman-teman dari Nahdlatul Ulum. Nah, oleh karena itu satu hal bahwa keanggotaan IADI itu semua para alumni DDI dan orang-orang yang menyetujui dan memiliki visi yang sama. Makanya IADI sangat terbuka untuk anggotanya. Jadi sekarang IADI itu jumlahnya udah banyak kayak gitu. Kalau terkait database yang kami catat itu berkisar 170 anggota. 70 anggota. Kuni sendiri Baikuni itu seperti apa sendiri? Sebelumnya Baikuni kita perlu merujuk ke tahun 88 begitu. Wah, udah lama ya Baikuni ternyata ya. Kita ke tahun itu dulu. Maksudnya, jadi Baikuni pada awalnya adalah ini kelompok belajar di mana di Manpeka, Madrasah Aliyah Negeri Program Khusus gitu. Di Mesir atau saya di Indonesia dulu. Jadi itu kelompok adalah kelompok belajar yang aktif gitu, yang paling aktif di antara kelompok-kelompok yang lainnya. Nanti ketika sampai di Mesir, angkatan pertamanya itu tahun 90 datang, angkatan pertama Manpeka. Kedatangan pertama alumni Manpeka di Mesir itu tahun 1990 begitu. Tapi Baikuni sendiri berdiri tahun 95. Tapi nama Baikuni dipilih karena itu tadi melihat bahwa nama kelompok studi ini dulunya paling aktif dan paling bagus begitu di Manpeka sehingga mengambil berkah begitu nama Baikuni itu sendiri. Juga mengambil nama dari ini Imam Al-Baikuni. Jadi itu pada tahun itu angkatan pertama ada berapa orang yang datang? Ini masih belum ada sekitar nggak sampai 10 sih, masih ya 5. Mereka yang mengusung ini Baikuni, alamat Baikuni di sini. Tapi nanti bukan tahun pertama datang, nanti ketika 5 angkatan sudah datang di Kairo baru tahun 95 dibentuk. Ternyata Baikuni udah lama juga ya di sini tadi. Kalau Aliklas sih baru ya Aliklas. Tahun berapa ya Aliklas kemarin? Kalau Baikuni harus merujuk ke tahun 88 ya. Iya. Kalau Ika Alilas Mesir merujuk tahun lalu. Sebagai ikatan alma mater di tahun sebelumnya lagi itu. yang resmi di PPMI. Tapi kalau bercerita tentang sejarah Ika Alilas Mesir, bagaimana bisa terbentuk begitu. Kemarin tahun 2017 kalau tidak salah 2017 kalau bukan 2018 2017 lama-lama kan ya. Kemarin kami buka bersama di Hadika sama teman-teman, terus habis buka puasa bincang-bincang kan bagaimana kalau kita buat komunitas untuk Alilas. Jadi setelah itu sudah ada komunitas untuk Al-Ikhlas Mesir, tapi belum resmi sebagai alma mater yang diakui di Mesir. Nanti tahun depannya tahun 2018 baru ada terdaftar sebagai alma mater di terdaftar alma mater, karena tahun 2017 belum mencukupi pertama yang datang tahun berapa? 2014 ya. Ya. Berapa orang itu? 2014 1 orang. Nanti 2015 baru ada 4 orang, 2016 5 orang. Jadi di situ belum cukup untuk mendaftar di PPMI untuk mengajukan alma mater yang resmi diakui di PPMI. Jadi 2016 5 orang, berarti tahun ini mereka udah ini semua loh lulus LC semua gimana? Ya, tahun ini alhamdulillah ada 4 orang calon LC. Berarti mudah-mudahan doanya supaya ada alumni Alilas pertama ya. Dan perlu diketahui juga Ika Alilas Mesir bukan cuma untuk pesantren Alilas Ujung. Ada juga cabangnya yang dimana pondok pesantren Alilas Ujung adalah pusat untuk pondok pesantren Alilas ini. Kemudian ada cabangnya di Lambuya, dan tahun kemarin 2018
ada 4 orang yang lulus dari pesantren Lambuya. Dan alhamdulillah tahun ini insya Allah akan ada yang berangkat dari Lambuya. Itu lewat kementerian atau dubes? Tahun ini. Tahun ini sekitar 18 orang. 8 orang lewat jalur Pusiba, 10 orang lewat jalur khusus yang dimana insya Allah setiap tahun akan diberikan 10 beasiswa untuk Al-Ikhlas untuk melanjutkan studinya di Mesir ini. Ya. Tadi kan udah ini Bego ini udah nyalasin sejarahnya berdiri kan dari tahun sekian. Al-Ikhlas juga ya di sendiri gimana? Agak terlewatkan. Terkait sejarah berdirinya Yadi, sebagaimana yang tercatat di ADRT bahwa Yadi berdiri 1 Desember tahun 1994. Lebih lama lagi ternyata. Adapun terkait kronologinya bahwa pada saat itu, pada waktu itu memang alma mater tidak semasif sekarang, tidak sebanyak sekarang. Makanya pada waktu itu yang saya dapatkan dapatkan kabarnya bahwa ketua pertamanya itu Pak Andi Aderus, yang sekarang ketua ICAT, di mana dia sebagai inisiator yang mengumpulkan para alumni, lintas alumni DDI yang dari Kabalanga, dari Bangkoso, dari Ujung Lare, kemudian dari DDI pondok pesantren yang lain yang berada di bawah naungan DDI. Nah, pada saat itu mereka membuat berinisiatif untuk membuat sebuah wadah persatuan. Akan tetapi pada saat itu belum aktif. Dalam artian semua kegiatan masih berfokus di KKS. Jadi ini wadahnya dulu ada. Karena melihat bahwa ternyata teman-teman yang dari Mangkoso bersinggungan dengan teman-teman Kabelangang, bagaimana semuanya dan pesantren-pesantren yang lain seperti dari Patojo, kemudian bagaimana semuanya bisa bersinergi dan bisa terwujud silaturahim lah. Tujuan utamanya bagaimana di sini bisa saling mengingatkan dan melanjutkan misi DDI. Nah, itu terkait. Nah, yang tadi saya agak sedikit mau ralat terkait masalah keanggotaannya. Saya tadi agak lupa. Grogi. Ya. Santai aja kita. Yang tadi terkait masalah keanggotaannya saya agak hilap. Nah, adapun keanggotaannya di sendiri ialah setiap orang yang menyetujui serta mendukung terciptanya maksud dan tujuan organisasi. Nah, oleh karena itu Yadi punya 2 jenis keanggotaan. Yang pertama anggota biasa yang tadi adalah merupakan pelajar dan mahasiswa yang pernah mengecap pendidikan di lembaga DDI dan lembaga lain yang memiliki hubungan erat dengan DDI. Nah, oleh karena itu kayak seperti misalnya pesantren yang lain yang sebenarnya kalau kita mau katakan itu adalah merupakan pesantren alumni, kemudian itulah yang kemudian juga kita anggap sebagai anggota biasa. Nah, kemudian ada juga anggota luar biasa, yaitu orang yang berjasa dan merupakan simpatisan DDI. Jadi berarti yang paling lama tuh Yadi ya dari 3 ini kan. Jadi sebelumnya Baikuni sama ini Al-Ikhlas masuk di mana sebelum ini? Oh, Baikuni. Sebelumnya karena dulu tadi sudah disinggung sama Ustadz Fikrul kan bahwa alma mater itu awalnya ini tidak semasif sekarang begitu. Dan juga dulu memang senior-senior kita ini suka ini diskusi ilmiah begitu. Sehingga butuh tempat yang lebih wadah yang lebih spesifik lagi ke situ. Jadi bukan cuma di KKS, sehingga diskusi ilmiah yang lebih khusus lagi itu di alma mater kan. Tadi sudah sempat. Jadi alumni Baikuni yang tahun 90, 91, 92, 93 itu adalah anggota Yadi juga pada awalnya, pada anggota Yadi. Nanti ketika tahun 95 adalah muncul inisiatif gitu dari alumni Manpeka. Bagaimana kalau anak kita Manpeka buat juga begitu. Dan disepakatilah bahwa Baikuni ini lahir pada bulan Agustus tahun 1995. Juga anggotanya bukan hanya alumni Manpeka saja sekarang ya. Ikut juga di situ pesantren-pesantren di sekitar Manpeka seperti Darul Arkam, Darul Aman, ada juga pesantren Imim sama ini DDI Hasanuddin di sekitar Makassar ya. Sama ini juga sekarang ada alumni dari ini Sohatul Is'ad misalnya. Berapa orang? Ada satu. Ya. Kayaknya kita haus ya. Apalagi saya juga haus dari tadi nih. Boleh. Nah, yang
ini ditunggu-tunggu. Syukran nih. Syukran. Silakan diminum, mungkin haus atau gimana. Biar gak grogi lagi gitu. Minum. Tar sudah ini pas closing dibungkus. Kalau Aliklas sendiri masuk di mana? Apa masuk BI Kuni atau masuk IAD? Kemarin awal kedatangan kan 2015. Jadi tahun 2015, 2016 dan 2017. Yang dimana Ikalilas dari tahun 2016 dan 2017 di situ masih belum diakui sebagai alma mater di PMI. Jadi kemarin untuk keanggotaan kami ikut di IADI. Jadi kami ikut di nado-nado ilmiah setiap Jumat di IADI. Kami juga ikut berpartisipasi di berbagai acara IADI itu sendiri. Bahkan pengurus intinya dulu dari bendahara, bahkan sekretaris itu sempat diisi oleh beberapa kawan-kawan dari Aliklas. Tadi itu kan ini. Mungkin bisa dijelaskan sedikit lokasi pondok di Indonesia gitu. Soalnya pasti ada teman-teman yang nanya DDI itu di mana sebenarnya, kan? Baikuni itu di mana, Aliklas itu di mana, kayak gitu. Sama pimpinannya kayak gitu kan, biar kita lebih tahu lebih dalam gitu. Mungkin dari Aliklas lagi dulu aja. Di untuk lokasi untuk pondok pesantren Aliklas itu sendiri tadi sudah disinggung di awal kalau pusatnya berada di Aliklas Ujung Bone, Kecamatan Dua Pocoy, berdiri tahun 2000. Nah, kemudian cabangnya ada banyak cabang sebenarnya. Udah lama berdiri tahun 2000 tapi yang angkatan pertama 2014 kemarin ya. Yang datang ke Mesir 2014. Ya. Jadi untuk cabangnya ada cabang di Lambuya, Sulawesi Tenggara. Kemudian ada juga kemarin pernah disinggung oleh Ketua Yayasan Ayahanda Profesor Haji Nasruddin Umar. Sempat disinggung di acara silaturahmi kemarin kalau untuk cabang pondok pesantren Aliklas sudah tersebar di berbagai tempat di Indonesia. Kemarin disinggung katanya ada di Depok, ada di Banten, dan ini semua masih proses pembangunan. Dan insya Allah kedepannya akan dibangun pondok pesantren, dan kalau tidak salah dengar di Banten akan dibangun pondok tahfiz. Doanya supaya semoga dilancarkan segala urusannya. Ya kalau dari Yadi sendiri tempat lokasi Dede itu di mana? Yang pusatnya sama yang cabangnya mungkin udah banyak ya. Pasti udah lama berdirinya ya Dede ini. Untuk Dede sendiri sih, untuk Yadi sendiri, sebagaimana yang tadi saya sampaikan bahwa Yadi itu sangat plural begitu. Jadi untuk menentukan bahwa ini pusat ini rujukan atau afiliasi ke pondok pesantren tertentu itu mungkin kurang lebih sependek pengetahuan saya bahwa kita afiliasinya itu memang pada yang tampak bahwa kita berafiliasi di pondok pesantren DDI dan teman-teman di pikirannya itu langsung tasawur DDI Mangkoso misalnya. Tapi kita sendiri pun di sini merdeka, makanya kalaupun misalnya kita bertanggung jawab kemana, kita langsung bertanggung jawab ke pengurus inti DDI. Yang berpusat di Mangkoso itu ya? Tidak. Kalau ini di Jakarta, pengurus besarnya. Jakarta. Tapi untuk sekarang kita memiliki kebijakan sendiri untuk tidak di bawah naungan mereka. Jadi kita di sini berdiri sendiri begitu. Sekalipun kita masih bertanggung jawab dan meminta arahan-arahan dari pondok-pondok asal kami. Ini apa namanya? Pimpinannya sekarang siapa di DDI Mangkoso? Kalau di DDI Mangkoso pimpinannya sekarang ada Guruta Profesor Dr. Muhammad Farid Wajidi. Adapun di pimpinan pusat DDI itu Guruta Andi Syamsul Bahri Lagaliko. Dia sebagai pengurus besar Ikatan Alumni pengurus besar Darud Dawah Irsyad untuk menaungi seluruh lembaga DDI. Dari Baikuni sendiri
sebelumnya ini adalah salah satu madrasah aliyah negeri. Jadi ada madrasah aliyah negeri yang biasa. Ada juga madrasah aliyah negeri yang ini fokus ke kejuruan seperti SMK. Itu yang kita kenal di Gorontalo ada. Misalnya. Ada juga yang Insan Cendekia. Nah, ada juga inisiatifnya dari Kemenak pada tahun 98 yaitu Pak Munawir Syazali. Menteri Agama tahun 88 membuat inisiatif bagaimana kalau ada madrasah khusus yang fokusnya di situ ini, fokus untuk wawasan keagamaan. Dibentuklah namanya tadi MAPK. PK itu singkatan apa? Program khusus. Jadi ini langsung berada di bawah naungan Kementerian Agama, MAPK. Pada awalnya tahun 88 itu ada 5 MAPK di Indonesia, salah satunya di Ujung Pandang. Kita kan masih Makassar dulu kan namanya Ujung Pandang begitu. Salah satunya di Ujung Pandang, ada lagi di MAPK Solo, ada lagi di MAPK Padang di Sumatera dan lain-lain sebagainya. Pada awalnya hanya 5. Salah satunya di kawasan Indonesia Timur itu hanya di Ujung Pandang, sehingga dulu di awal-awal banyak ini siswanya atau santrinya yang dari Papua, Maluku, Nusa Tenggara lain sebagainya. Kemudian sekarang lokasinya ini menempati dulu ini gedung MAPK adalah Asrama Haji Lama di kawasan Dayak begitu. Dayak ada di situ Kima. Jadi di sekitar dekat sekitar 15 menit dari perbatasan Maros Makassar gitu. Sekarang kepala madrasahnya yaitu Ustadz Mansur insyaallah. Jadi ahli kelas yang paling baru ternyata di sini ya. Gini. Kalau nggak salah Yadi pernah dapat ini prestasi alma mater terbaik sama sisir loh. Ya kan? Luar biasa. Tepuk tangan dulu. Ada pertanyaan ini buat ahli kelas dan Baikuni. Kita mulai dari Baikuni dulu aja. Baikuni, menurut Pak Ketua, apa yang membedakan alma mater Baikuni itu dengan alma mater yang lain? Jadi kalau dari inisiatif senior pada tahun 90-an butuh kita butuh suatu kelompok studi yang fokus kajian ilmiah, fokus ke kajian ilmiah. Karena itu yang kita perlu mengelola turos gitu, sehingga turos tidak lagi dibahas dari segi nasiyahnya saja, bukan lagi dibahas dari segi dirasah nasiyah, tapi bagaimana kita ini kaifa nata'amal ma'al turas, bagaimana kita bermuamalah dengan turas ini, kita berinteraksi dengan turas bagaimana, bukan lagi dibahas apakah kedudukannya ini mubtada'nya ini kenapa bisa lain sebagainya. Bukan itu lagi yang perlu kita tingkatkan adalah itu tadi bagaimana kita interaksi dengan turas ini. Kita terapkan turas di fi zamanina haza. Bagaimana kita turas ini peninggalan ulama dahulu kita terapkan di masa yang sekarang yang tentu ahwalnya itu berbeda dengan zaman sekarang. Itu yang saya kira yang umumnya begitu. Kemudian untuk mengaktualisasikan hal ini ada di program kami pertama ada namanya kajian ilmiah. Nah, kajian ilmiah ini kita mengangkat sebuah contoh kasus yang terjadi, yang hangat, yang faktual, kemudian yang viral begitu. Kemudian dibahas di diskusi kita di diskusi Baikuni setiap minggu. Ada juga program bincang buku. Mengingat bahwa minat baca Indonesia kan kita sudah tahu bagaimana. Saya tidak bilang begitu kan. Saya antum yang bilang ya. Sehingga bagaimana kita menyikapi hal ini, kita coba adakan ini bincang buku. Nah, tadi itu dari ini Baikuni program kerjanya. Mungkin dari ahli kelas sendiri cukup ini jelasin program terbesar yang pernah dibuat selama alma mater ini berdiri. Menurut pribadi sendiri, program terbesar IKALILAS Mesir yang pernah terlaksana yaitu seminar Islam Moderat yang dimana terlaksana di Baru KKS, yang dimana pesertanya merangkul antara seluruh mahasiswa baik itu anggota KKS maupun anggota luar KKS itu. Banyak. Ya banyak. Peminatnya ya mahasiswa
antusias dalam menyambut acara ini. Namanya Islam moderat ya. Islam moderat, dan yang melatar belakangi acara seminar Islam moderat ini bahaya dari radikalisme itu sendiri. Nah, soalnya kita lihat kan sekarang kan banyak radikalisme ya. Iya itu. Lama kita berbincang-bincang nih, udah mau 30 menit ya. Mungkin bisa di ini sebelum penutup kita kasih ini saran-saran buat ini masisir anggota-anggota kedepannya kayak gimana lagi supaya kualitas dan kuantitasnya bertambah gitu, tidak menurun gitu. Mungkin dari Yadi aja dulu. Kalau harapan saya dan saran saya untuk kita KKI secara umum dan Yadi secara khusus, bagaimana kita semua sama-sama melanjutkan visi ini, dan bagaimanapun kita di sini punya satu misi yang sama, bagaimana alma mater kekeluargaan bisa menjadi badan yang memfasilitasi teman-teman untuk membantu sebagai pengantar studi. Nah itulah kemudian jangan sampai ada kesan bahwa ada alma mater superior dan ada alma mater inferior. Bagaimana kita bisa bersatu kemudian mewujudkan visi ini. Nah itu saya mengharapkan lewat BKA kemudian teman-teman wawasan bagaimana kedepannya kerjasama kita itu bisa lebih ditingkatkan lagi. Kalau dari saya itu. Dari Aliklas. Jadi harapan kami, begitu pula harapan Pak Profesor Nasruddin Umar selaku Ketua Yayasan untuk pesantren Al-Ikhlas itu, bagaimana dengan adanya alma mater juga sebagai media, begitu pula tadi yang disinggung oleh Ketua Yadi, bagaimana menjadikan alma mater baik khusus Yadi maupun kami ini di Al-Ikhlas Mesir maupun Baikuni sebagai media dan fasilitator untuk bagaimana mengembangkan bakat teman-teman, bakat para anggota, baik itu akademik maupun non akademik, karena kita selaku mahasiswa, akademisi dan juga aktivis, jadi itu tidak boleh dipisahkan. Jadi itu harapan kami, bagaimana kita dapat mengembangkan bakat, pengembangan bahasa kita ini yang ada di Mesir. Itu yang mungkin dapat saya sampaikan. Dari Baikuni. Jadi pertama kita tentu sepakat sama-sama bahwa kuliah itu wajib, talaki wajib juga. Tetapi itu yang kita dapati di mana, di Universitas Al-Azhar atau di Masjid Al-Azhar, kuliah dan talaki. Ini butuh untuk bagaimana dikembangkan begitu. Salah satu caranya adalah di kegiatan alma mater. Jadi alma mater ini hadir untuk bagaimana supaya pengetahuan maklumat yang kita dapati di universitas atau di Madiafa, di Masjid Al-Azhar, bagaimana kita bisa mengolah sebelum kita. Jadi ini semacam tempat latihan, jadi tempat latihan untuk kita nanti berinteraksi dengan masyarakat begitu. Tidak butuh proses begitu, tidak mungkin langsung, sehingga prosesnya itu kita bentuk salah satunya di mana, di alma mater. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi disinggung ketika kita berbincang santai kan bahwa ternyata dulu anak baik awal-awalnya Yadi berdiri, anak alumni MANPK ke situ ke Yadi. Kemudian juga tadi alumni Al-Ikhlas sempat gabung juga di Yadi. Dan juga tadi Kanda Fahri sebut bahwa salah satu program yang terbesarnya itu tadi seminar moderasi Islam, dan pematerinya adalah Ustadz Mahkamah. Ustadz Mahkamah ini adalah penasehat Baikuni. Jadi di sini pertama tidak antara alma mater itu tidak ada tidak ada sekat begitu. Jadi memang menyatu begitu. Dan itu yang harus kita junjung tinggi sama-sama. Jadi tidak ada jalan masing-masing gitu. Kita semua punya tujuan yang sama. Kita saling saling mendukung kegiatan masing-masing, saling bahu-membahu. Itu kalau dari saya. Satu hal yang mungkin saya ingin tambahkan, dengan adanya BKA yang memediasi perkumpulan para perwakilan alma mater internal KKI sendiri, kami berharap untuk tidak stop di sekedar ini ngobrol santai saya kan. Bisa kita lanjutkan nanti di program kerja bersama kita, bagaimana merangkul semua alma mater internal KKI sendiri, misalnya membuat seminar
dan lain sebagainya. Banyak yang bisa kita lakukan. Insya Allah kita akan lakukan bersama-sama. Gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada para ketua alma mater yang kece-kece ini, yang luar biasa. Buat teman-teman, jadi itu tadi penjelasan tentang alma mater yang ada di KKI sendiri. Cuman ini baru 3 ya, masih ada alma mater yang lainnya. Kita tunggu di part 2 nya. Maksudnya program kerjanya yang membuat vakum tahun itu 2005 apa ya? Sebenarnya apa yang membuat vakum pada 2005 itu? Karena yang membuat vakum itu bukan karena programnya, tapi karena tidak ada anggotanya. Makanya sempat vakum beberapa tahun.